Di antara kalian ada nggak sih yang seneng trading pakai filter tambahan menggunakan indikator stokastik? Dan pernahkah kalian mengalami seperti ini? Misal stokastik sudah ada di posisi overbought nih. Kalau mengacu kepada basicnya stokastik, seharusnya Anda sudah bisa sell kan? Namun yang terjadi ternyata harga itu malah momentum naiknya itu semakin kuat. Begitu juga sudah ada di oversold, harusnya Anda buy, ternyata momentum turunnya masih kuat. Dan alhasil entry Anda mengalami floating dan banyak makan pip, artinya floatingnya semakin gede. Nah, bagaimana sih untuk menghindari signal-signal palsu yang ditunjukkan oleh stokastik? Pastikan Anda simak video ini karena saya akan kupas di video ini. Jangan di skip dan kita akan mulai setelah opening berikut ini. Tapi sebelum kita mulai materinya di sini, saya mau minta kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini karena insya Allah channel ini adalah channel yang bermanfaat, terutama jika interest Anda adalah ke dalam dunia trading forex, karena di channel ini saya sudah banyak banget share hal-hal seputar trading forex yang pastinya banyak ilmu-ilmu yang bisa Anda pelajari dari channel ini. Jangan lupa juga di like, kalau tidak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau yang ada yang kurang setuju dengan statement-statement saya, silahkan disangkal di kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali terhadap kritik dan saran yang mana itu nanti menjadi koreksi saya agar lebih baik terus ke depannya ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe. Oke, seperti yang Anda lihat di layar ini adalah ilustrasi daripada indikator stokastik ya. Indikator stokastik ini kita dapat dari folder oscillator ya, yang mana dia selalu membuat gelombang naik dan turun dari level 0 yang mana ada di bawah ini hingga ke level 100, maksimalnya ada di level 100. Dari level 0 ke level 100 ya, selalu naik dan turun. Nah, terus juga di sini ada semacam bentengnya ya, seperti yang saya blok warna coklat ini. Ini adalah level 20 dan juga level 80. Yang mana jika stokastik itu bergeraknya kan naik turun nih, terus dia menyentuh di level 20, itu adalah kondisi yang dinamakan dengan oversold, yang mana untuk masa-masa jualnya itu sudah terasa jenuh teman-temannya, jenuh jual begitu. Dan basically itu adalah tempat untuk melakukan entry buy. Begitu juga kalau stokastiknya naik menyentuh level 80, itu namanya overbought. Artinya volume dari buy itu sudah ada di ujung-ujung masa buy-nya ya. Artinya momentum buy-nya semakin lemah gitu lah ya. Dan di situ adalah tempat entry sell. Nah, tetapi terkadang signal overbought dan oversold ini bisa memberikan arah yang palsu sehingga banyak trader yang terkecoh. Nah, ada pemahaman lain yang perlu Anda pahami di sini agar tidak terkecoh dengan signal sell atau buy yang dihasilkan di stokastik. Kemudian cara memasukkan stokastik ke dalam MetaTrader 4. Mungkin ada yang menonton video ini adalah seorang pemula jadi nggak tahu. Makanya saya berusaha menjelaskannya itu dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Paling bahasa-bahasa yang membumi atau apalah itu ya. Nah, cara cara memasukkannya itu ada di Anda bisa melalui navigator, tapi saya seringnya navigator ini saya umpetin supaya bisa lihat dari market watch ini kelihatan semua pair yang ada di sini. Biasanya saya kalau mau nambahin indikator itu dari menu insert ya, insert lalu indicators. Stochastic ada di folder oscillators. Nah, dari oscillators di sini ada stochastic oscillator. Anda klik dengan settingan default saja. Untuk masalah color ini bisa Anda custom sendiri.
saya pakai default. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di sini level 0 dan 100 dia selalu bergerak naik dan turun membentuk gelombang-gelombang seperti ini ya, ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Nah, ketika stokastik turun dan menyentuh level 20, again saya katakan di sini bahwa ini adalah kondisi oversold yang mana trader boleh buy. Begitu juga kalau di atas di level 80 ya, ini adalah kondisi overbought atau tempat kita entry sell. Mungkin ketutupan webcam saya ya, bentar. Nah, sekarang udah nampak ini level 0 sampai 100, level 20, level 80. Namun terkadang stokastik ini bisa memberikan signal yang palsu. Sebenarnya bukan signal yang palsu ya teman-teman, tetapi karena kekurangan pemahaman kita sehingga kita mudah sekali terkecoh. Kita mengira ketika stokastik ada di level overbought itu adalah selalunya dia akan turun gitu harganya. Ternyata salah. Contohnya di sini ya. Di sini ada level overbought. Setelah Anda melihat seperti ini ya, Anda kira ini bakalan turun ya, ternyata yang turun hanya stokastiknya aja dan harga momentumnya masih kuat banget naiknya ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, entry Anda akan floating banyak banget. 234 pips minusnya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini ada pengetahuan yang harus Anda ketahui yang mana ini adalah hal sangat basic sekali ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini adalah namanya struktur tren dan struktur tren ini adalah pegangan saya. Saya selalu menggunakan ini sebagai pondasi dari analisa teknikal saya. Yang mana ketika Anda sudah paham dan menanamkan pemahaman ini dengan kuat di dalam pikiran Anda, ketika Anda belajar teknikal-teknikal lain ya, misalkan BBMA atau yang seperti mode overbought, oversold menggunakan stokastik seperti contoh di video ini, itu akan mudah banget Anda mengetahuinya. Yang penting harus sesuai analisa teknikal yang Anda pelajari itu harus sesuai dengan struktur tren di sini. Jadi di channel ini kan saya banyak banget tuh share analisa-analisa teknikal pakai indikator, nggak pakai indikator gitu ya. Sebenarnya banyak banget juga yang masuk dari pertanyaan subscriber gitu. Ada yang nanya di Instagram, di Telegram gitu. Sebenarnya Mas Yudi ini pakai teknik yang mana sih? Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi basic saya cuman ini mengerti struktur tren saja ya. Basic saya itu di price action dulunya tanpa indikator pun kalau kita mengerti struktur tren itu trading pun mudah teman-teman karena kita udah tahu misal diibaratkan kita itu adalah seekor burung ya. Burung apa ya yang bisa terbang? Burung apa teman? Bukan burung puyuh ya teman-teman. Kalau burung puyuh nggak bisa terbang. Misalkan burung elang nih, dia akan mengetahui dari mana arah angin yang kuat. Misalkan angin bertiup dengan kuat dari arah barat ke timur, kalau si elang ini dia terbangnya ke timur, dia akan menggunakan sedikit tenaga aja udah laju gitu terbangnya, wus wus wus. Tapi kalau dia melawan arah angin tersebut ya, misal angin sudah jelas nih dari barat kuat banget gitu ya, terus elangnya mau ngelawan terbang ke barat, pasti dia akan kecapean sendiri ya teman-teman. Nah, begitu juga dalam trading. Dari analogi tersebut, kalau kita sudah tahu tren sedang bullish dan kita terjebak di entry sell seperti dari indikator stokastik sudah menunjukkan overbought, lalu Anda sell dengan analisa mentah-mentah bahwa ini udah di overbought kok, sudah boleh sell, dan Anda lupa untuk mengecek kembali struktur trennya seperti apa, maka entry sell Anda itu adalah counter trend seperti elang yang terbang ke barat tadi. Jadinya nanti Anda akan kebang kempis sendiri begitu karena sudah jelas trennya uptrend atau bullish tapi Anda sell. Jadinya nanti yang terjadi setelah kita entry trennya masih kuat naik, yang mana entry kita adalah entry pada retrace saja alias counter trend ya teman-teman. Jadi pergerakan market forex itu terbagi dari 3 fase, yaitu uptrend atau bullish, terus downtrend atau bearish, dan juga sideways seperti yang Anda lihat di layar ini. Nah, harga dikatakan uptrend apabila swingnya itu semakin tinggi dan juga
downtrend ketika swingnya semakin rendah, semakin rendah. Nah, swing itu sudut-sudutnya nih teman-teman ya. Misal dari sini dia naik bentuk swing high yang saya kasih huruf H ini. Terus turunnya ini adalah bentuknya retrace atau pullback ya, dia membuat low. Kemudian naik lebih tinggi menjadi higher high yang mana high yang ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, ini adalah sudah dikatakan uptrend ya teman-teman, dan itu selalu berulang. Ada momentum, ada retrace, ada momentum, ada retrace, ada momentum, ada retrace. Dan jika retrace-nya ini lebih dalam daripada swing sebelumnya ya, dalam case ini di sini ada swing low, kemudian setelah momentum dia retrace dan low dari swing sebelumnya ini terbreak out, maka itu adalah namanya pola reversal ya teman-teman. Pola reversal itu adalah ciri-ciri dari tren akan berganti. Misal kalau di gambar ini setelah ada pola reversal akan berganti dari bullish ke bearish. Nah, jadi yang perlu Anda pahami adalah high low-nya seperti apa, hubungan harga sekarang ya, harga sekarang itu dengan swing sebelumnya itu seperti apa. Nah, itu adalah kuncinya ya untuk memahami struktur tren ini. Misalkan harga sekarang ada di sini ya, ada di sini, lalu Anda lihat swing sebelumnya, adakah dia terbreakout ya? Jika swing sebelumnya tidak terbreakout, misal ada di sini nih, ketika oversold ya, harga bergerak di area sini, Anda boleh langsung langsung sell ya, karena swing sebelumnya belum lagi terbreakout. Tetapi jika ketika oversold stokastik itu dan harga ada di atas swing sebelumnya yang mana ada candle breakout, ngerti kan artinya breakout, yaitu candle closing ya teman-teman. Ada di dalam candle itu open high low close ya, ada candle close yang letak closingnya itu ada di atas swing sebelumnya di sini, yang mana ini sebelumnya adalah resistance ya. Dan ketika ada candle yang close di atas resistance ini, maka garis datar ini, kalau di chart nggak ada garis datarnya ya, ini sebagai pelurus saja, maka garis yang sebelumnya adalah resistance akan menjadi support. Dan biasanya setelah ada breakout, market akan pullback mencari support. Nah, maka kita bisa buy ketika dia pullback ya. Nah, supaya lebih jelas kita mau lihat di chartnya nih. Jadi dari penjelasan di slide yang tadi menunjukkan struktur tren itu, seharusnya Anda sudah paham dong kenapa tadi contoh yang ini di sini ada oversold yang artinya boleh sell, ternyata dia naik ya, karena dia membreakout swing sebelumnya yang ada di sini. Kalau kita tarik garis trend line ya, dia naik membentuk high gitu ya teman-teman. Oke. Lalu buat low, high lebih tinggi, high ini juga ya teman-teman contohnya ya. Bentar. Di high yang ini nih berbarengan dengan oversold. Nah, tapi ternyata high yang ini kalau kita garis di sini adalah resisten sebelumnya ya. Resisten daripada swing yang ini sudah di breakout, ini namanya breakout yang candle biru ini. Dia close di atas sehingga warnanya warna hijau, kok biru sih. Ya, ini warna hijau. Ini adalah setiap ada breakout swing itu merupakan juga signal ya teman-teman. Itulah signal kalau seperti ibarat elang tadi cari arah anginnya dari mana. Nah, inilah arah berikutnya market itu mau kemana ya teman-teman. Setelah dia breakout swing yang ini adalah signal buy yang mana arahnya nanti akan ke atas, yang mana penurunannya itu hanya berbentuk pullback atau retrace saja ya, koreksi begitu teman-teman. Nah, ketika Anda berpikir ini adalah signal sell, ya benar sell, tetapi hanya bentuknya retrace dan tidak selalu dia turunnya ini lumayan lah ya, masih dapat profit. Tidak selalu seperti itu, kadang ada yang cuman sedikit begini lalu naiknya banyak banget. Nah, dari situ aja udah banyak orang yang terjebak ya. Apalagi kalau Anda tidak pakai stop loss. Jadi jadi trading itu yang terlebih dahulu dipikirkan adalah resikonya, di mana kita
akan meletakkan stop loss, kita hitung nanti kita akan rugi berapa gitu. Kemudian bisa diatur lotnya, kira-kira Anda siap ruginya berapa begitu. Kalau mengalami salah analisa. Jadi tidak ada analisa yang 100% benar teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya supaya kita tetap bisa untung meskipun ada yang salah-salah begitu ya. Ya, dia turun. Ini adakah dia breakout candle ini? Nggak ada ya. Mungkin sekilas terlihat sejajar ya dengan ini. Oke, dia hanya buat ekor saja yang breakout daripada swing yang ini, tetapi bodinya tidak ya. Yang penting bodinya enggak ya. Ini di sini bodinya coba gedein dikit. Sini body dari swing low di sini. Dia memang turun lebih rendah tetapi hanya ekor saja ya. Berarti swing ini masih boleh lah. Di sini dia buat signal overbought, di sini breakout lagi yang mana ini adalah signal buy. Nah, untuk entry semacam ini adalah tunggu dia retrace ya. Ketika retrace ini tunggu stokastiknya ada di overbought. Kalau untuk dalam case ini contoh buy ya teman-teman. Tunggu dia ada di overbought ya. Contoh yang tadi ini setelah dia ada signal buy, dia akan retrace dan tunggu aja stokastiknya ada di oversold ya, oversold. Sorry, kadang saya jelasin itu sering bolak-balik ya teman-teman. Ketika ada di oversold lalu Anda buy dan dia naik ya, stop loss bisa pakai SL di bawah sini ditambahin spread tentunya ya. Atau menunggu apakah ada candle yang close di bawah sini baru Anda cut loss ya. Dan ternyata karena ada momentum buy di sini yang mana ini adalah signal yang menjelaskan bahwa market berikutnya masih mau naik, dan ketika ada oversold di sini dan dia masih naik, lalu di sini muncul signal lagi ada oversold, tetapi di chart utamanya dia buat swing high yang baru lebih tinggi dari swing yang ini ya. Ini swingnya, ini adalah signal buy. Jadi begini teman-teman ya, ketika Anda melihat ada overbought atau oversold, langsung lihat ke chart utamanya apa yang terjadi di sana ya. Kalau dia breakout swing sebelumnya itu adalah signal ini jangan diambil karena itu signal kebalikannya. Yang terbaik adalah menunggu stokastik ini turun lalu kita bisa buy ketika dia sudah oversold kembali di sini. Kita buy ya. Kecuali dia tidak breakout ya. Nah, ini dia contoh yang kena SL ya. Oke. Yang pertama, stokastik di sini sudah oversold ya, seharusnya Anda bisa buy. Oke, Anda bisa lihat di sini dia belum breakout ini ya, belum breakout ini. Kalau kondisi seperti ini boleh buy teman-teman ya. Tapi saya bilang lagi dan lagi saya bilang bahwasanya tidak ada analisa itu yang 100% benar. Contohnya ini ya, kita udah buy, SL kita adalah maksimum ada di sini ya. Ini swing terendahnya ya, SL mungkin di bawah ini begitu, dan ternyata terkena stop loss ya, biasa. Nah, ketika terkena stop loss di sini kan masih oversold ya, dan momen ketika dia buat candle Marubozu ini ya, candle panjang merah ini, dia membreakout swing low sebelumnya dari tren yang sedang bullish ya. Sebelumnya ini kan bisa kita lihat dengan jelas sekali di sini adalah tren bullish, yang mana ini adalah swing low yang paling terakhir ya dari tren bullish, terbreakout dari candle Marubozu ini, dan itu berbarengan dengan oversold ya. Jadi ini adalah signal sell ya. Ketika signal sell, dan ini tadi kasus signal buy ya, ketika ada breakout lalu dia turun menunggu signal buy lagi untuk melakukan buy. Begitu juga dengan signal sell, sama aja tinggal dibalik ya.
Nah, setelah dia breakout swing sebelumnya, candle merah ini saya hapus saja, ya. Tunggu candle naik karena naiknya ini cuman retrace. Kalau kita buy di sini boleh aja sih teman-teman, tapi nggak selamanya retrace itu sebanyak ini. Contoh kayak yang ini tadi ya, setelah ada signal buy dia retrace-nya, signal buy-nya di candle ini nih, ya kita buy, dia retrace cuman dikit banget malah naik begitu. Jadi hindari aja lah kalau menurut saya kalau ada signal seperti ini, yang terbaik adalah menunggu sell-nya saja karena buy-nya di sini sifatnya adalah entry dalam pullback. Tidak selamanya dia akan banyak seperti itu. Nah, ketika harga naik ya karena di sini sudah ada signal sell, maka kita bisa sell di sini. Ketika di sini ada overbought ya teman-teman, kita buy di sini ya dan dia turun. Nah, begitu cara entry menggunakan overbought, oversold. Yang jelas kuncinya adalah jangan trading overbought, oversold menggunakan stochastic oscillator ini secara buta, teman-teman. Nggak boleh kita cuma mengandalkan dia ada di atas kita sell, dia ada di bawah kita buy, jangan ya. Kita harus lihat chart utamanya seperti apa. Nah, ini juga ada contoh nih teman-teman ya. Ini saya entry masih fresh pada outcat ya. Ada signal sell maksud saya. Ada oversold di sini yang mana adalah signal sell. Nah, kenapa saya nggak sell aja? Coba teman-teman lihat ya. Seperti yang saya bilang tadi, eh, dia itu breakout swing yang ini nih. Ya, swing yang ini di breakoutnya ke atas. Berarti ini adalah signal buy. Itulah kenapa saya nggak sell. Dan memang dalam beberapa case dia masih bisa retrace. Coba lihat yang ini teman-teman, sama sekali nggak ada retrace-nya setelah misalkan saya sell di sini, sama sekali nggak ada retrace-nya, malah justru naik dan coba kita ukur, wadaw, 120 pip bakalan minusnya kalau saya sell di situ tadi. Kalau nggak pakai SL loh ya, jangan pernah trading tanpa mengetahui di mana harus keluar. Maksud saya itu harus pakai level stop loss atau cut loss-nya di mana begitu. Nah, dan di sini saya mau jelasin kenapa saya buy. Untuk alasan tidak sell tadi sudah jelas. Oh, ternyata di sini kalau dihampat swingnya ada di sini. Dihampat swingnya ada di sini. Ya. Tadinya ini adalah support. Lalu di sini ada overbought. Ya, ketika bersamaan overbought di sini dia breakout, yang mana ini adalah signal buy, dan kalau saya sell akan floating ke atas. Sesuai penjelasan tadi, maka di sini kebetulan ada contoh entry-nya, ya. Yang terbaik adalah ini adalah signal buy. Momentum buy ini signal yang menunjukkan nanti arah berikutnya mau kemana. Nah, tunggu aja dia retrace ke bawah, lalu di sini ada oversold. Biasanya kenapa di sini kan awal oversold nih? Kenapa saya nggak buy dari sini aja? Kebiasaannya itu setelah pullback dia retrace itu mencari support resisten, teman-teman ya. Di sini adalah support resisten yang saya incar. Sebenarnya ini yang paling atas ya. Wait. Sebenarnya ini yang paling atas nih. Di sini adalah support yang paling dekat setelah overbought ini. Namun yang terbaik adalah kalau kita buy di sini itu namanya touch trade ya teman-teman, tanpa adanya konfirmasi. Dan sudah jelas di sini pergerakan turunnya kuat. Kalau kita buy mungkin dia masih turun lagi karena pergerakan turunnya kuat. Yang terbaik adalah menunggu ada pantulan-pantulan semacam gini ya. Ini ekornya ketika nabrak. Lalu support berikutnya ada di sini yang warna coklat, dan support ketiganya ada di sini. Sudah saya marking dan entry saya menunggu adanya pola-pola pembalikan dari pola candlestick ya, atau candlestick pattern. Bisa untuk mempertajam lagi kita lihat ke time frame yang lebih rendah. Anda bisa lihat di sini ini ada candlestick pattern yang namanya adalah engulfing.
Ya, ini engulfing ya, ada bearish lalu bullish lebih tinggi mematikan bearish ini. Ini engulfing dan candlestick lain favorit saya itu ada pin bar. Kalau ada engulfing dan bertemu dengan support resisten itu biasanya akan power sekali. Makanya setelah candle ini terbentuk saya buy itu ya. Dan di sini ada trendline juga, di combine aja ya teman-teman. Terus trendline-nya juga sudah kesentuh, maka insya Allah TP-nya ada di resisten terdekat ya. Resisten terdekat, resisten yang saya incar ada di sini ya teman-teman. Dengan stop loss ini adalah swing ketika ada di sini. Nah, ini juga ada divergence ya. Jadi entry menggunakan stokastik ini juga bagus banget melihat divergence. Anda perlu belajar divergence juga. Saya sudah ada bikin 2 video divergence ya. Kalau Anda mau belajar di channel ini sudah ada, silahkan cari atau cari di Google. Ini keywordnya ya, divergence UD. Maka nanti akan muncul. Ini adalah video materinya, dan ini contoh live trade-nya, dan di situ ada entry-entry saya yang saya buat secara seperti live trade begitu, dan ketika entry saya masih running saya publish videonya, dan alhasil semua entry yang ada di video ini adalah profit. Jadi divergence itu juga adalah filter yang bagus, saya selalu pakai. Bahkan untuk di combine di teknik lain pun bagus banget, misal seperti BBMA begitu ya teman-teman. Nah, ini juga JPY ini sudah saya tandain ya teman-teman. Di sini ada overbought ya, dan ternyata signal yang muncul adalah ini signal buy, jadi nggak usah sell. Yang terbaik adalah menunggu dia retrace hingga oversold. Di sini sudah ada saya tandain support-supportnya, lalu menunggu adanya candlestick pattern yang bagus untuk mendukung alasan kenapa saya buy di sini. Nah, gimana teman-teman? Apakah penjelasan saya sudah cukup membuka pikiran Anda ya? Jadi tidak boleh secara buta trading menggunakan stokastik ini ya. Jadi emang wajib banget untuk mengerti struktur yang terjadi di tren gitu teman-teman. Dari tadi contohnya yang ini ya, signal palsu aja ya. Ini kalau contoh yang signal yang benernya seperti ini nih ya. Di sini ia ada overbought. Setelah kita melihat overbought, kita lihat hubungan harga yang berjalan ketika overbought ini dengan swing-swing yang ada di sini. Nah, ternyata di sini baru terjadi pola reversal. Yang mana swingnya itu belum lagi breakout. Swing sebelumnya di sini, yang mana ini adalah jadi resistennya nanti ya. Selama dia belum breakout, Anda langsung boleh sell, nggak usah nunggu-nunggu di sini lagi gitu. Anda boleh sell karena ini signal yang benar gitu. Dan sebelumnya di sini juga geser ke kiri ya, di sini ada overbought dan chartnya ini signal sell karena dia breakout swing yang ini ya. Di sini ada signal buy, tapi di sini membentuk signal sell, momentum sell. Jadi untuk sell di sini sudah ada dukungan gitu, bisa langsung sell. Oke, semoga paham teman-teman ya. Ini yang cara-cara seperti ini adalah dengan melihat obosnya atau overbought oversold. Di sini saya mau saranin untuk trading stokastik dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama obos atau overbought oversold seperti contoh-contoh tadi. Yang kedua adalah divergence ya. Divergence itu perbedaan antara lekukan-lekukan atau sudut-sudut yang terjadi di stokastik dan juga di chart. Lebih jelasnya, again saya katakan tonton aja video saya yang ini. Ini video penjelasan, ini video materi. Jadi trading pakai stokastik bisa menggunakan 2 cara, overbought oversold dan divergence. Silakan Anda praktekkan. Jika ini adalah pertama kali Anda menggunakan stokastik, jangan langsung menggunakan akun real. Coba dulu di akun demo. Setelah itu setelah Anda sudah nemu celahnya, Anda sudah ada feel-nya dengan indikator ini, lalu bolehlah diterapkan di akun real. Oke teman-teman, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.